Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang kontraksi otot polos lambung kata. Yang keempat, itu kita akan mempelajari tentang kontraksi otot jantung. Itu jadi nanti akan kita pelajari sifat-sifatnya, kemudian bagaimana cara kerjanya. Nah, tujuan dari praktikum fisiologi ini adalah mengenalkan, jadi yang pertama itu adalah bahwa seperti materi kuliah saya, jadi fisiologi itu goalnya adalah menjaga keseimbangan, homeostasis. Jadi ingin melihatkan kepada Anda itu, bahwa nanti Anda lihat pada bahan yang sama, jadi misalnya asetilkolin, adrenalin, dan bahan ini secara normal, secara fisiologis disekresi oleh beberapa sel di dalam tubuh, tetapi dia punya sifat yang berbeda kalau dia nanti terpapar pada organ yang berbeda. Itu yang pertama tujuan dari praktikum. Itu jadi mengingatkan kepada Anda, kepada kita, bahwa apapun di dunia ini, itu ada dua sisi yang saling bertolak belakang. Jadi misalnya asetilkolin, nanti Anda akan kalau asetilkolin, misalnya Anda akan diberi pelajaran, kalau dia terpapar pada otot polos lambung, maka asetilkolin ini meningkatkan kontraksi. Tapi hati-hati kalau nanti Anda berikan pada otot jantung. Jadi namanya otot sama, fungsinya juga berkontraksi sama, tetapi kalau di otot jantung nanti asetilkolin ini menimbulkan efek yang sangat berlawanan. Justru mengurangi atau meniadakan kontraksi otot jantung. Jadi itu yang namanya homeostasis. Jadi apapun di dunia seperti itu. Jadi hati-hati memakai suatu bahan, memakai suatu obat. Contoh lainnya adrenalin. Adrenalin itu nanti kalau diberikan pada otot jantung, dia meningkatkan kontraksi. Tetapi dia kalau diberikan pada otot polos, dia menurunkan kontraksi. Padahal bahan ini normal disekresi di dalam tubuh sehari-hari. Jadi misalnya kalau kita emosi, itu maka kadang jantung kita berdetak keras, itu karena adrenalin ada. Tapi ketika itu adrenalin nanti terpapar di usus, itu menurunkan kontraksi usus, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin mengenalkan bahwa di dalam tubuh itu ada dua sel yang excitable, peka terhadap rangsangan. Jadi ini nanti di kuliah minggu depan, atau tadi ada sebagian kelas A atau B yang sudah kuliah. Excitable artinya apa? Peka terhadap rangsangan. Jadi apa sel itu adalah sel otot dan sel saraf. Rangsangan apapun. Jadi rangsangan itu bisa rangsangan mekanis, rangsangan listrik, rangsangan kimia, jadi nanti obat-obatan, seperti itu Anda diperlakukan praktikum. Rangsangan suhu, nanti ada praktikum pada otot jantung itu memakai perbedaan suhu, dan lain-lain. Jadi semua rangsangan itu bisa mempengaruhi. Nah, kenapa bisa excitable peka terhadap rangsangan? Karena sel ini bisa menjalarkan peristiwa listrik yang namanya potensial aksi. Jadi itu di kuliah potensial membran. Jadi nanti di sel itu seperti yang saya terangkan di minggu kemarin kuliah itu tentang membran sel, itu ada bagian yang namanya kepala itu sifatnya polar, punya sifat kelistrikan, sedangkan yang ekor itu non polar, tidak kelistrikan. Kemudian kalau nanti kita lihat komposisi bahan di cairan ekstraseluler dan ekstraseluler, itu ada yang bermuatan listrik, kation, dan ada yang anion. Itu yang menimbulkan bahwa sel ini bisa menimbulkan potensial membran, perbedaan potensial kelistrikan. Ya, itu nanti kuliahnya
yang kelompok kelas CD besok, yang EF minggu depannya. Apa Dina, hari Kamis. Itu ada pada semua. Nanti pada praktikum yang pertama ini kita akan diterangkan kalau saraf nervus ischiadicus pada kata itu yang mensarafi otot gastrocnemius itu kalau dia dirangsang dengan rangsangan listrik dengan intensitas yang berbeda, maka dia akan menimbulkan gambaran kontraksi yang berbeda. Sehingga rangsangan listrik yang menimbulkan potensial aksi itu akan bisa dijalarkan ke semua arah. Jadi praktikumnya itu goalnya nanti. Teorinya seperti saya singgung sedikit aja. Jadi kenapa? Jadi gampangannya kalau sel excitable itu kalau Anda tertusuk duri, ujung jari Anda itu, maka seakan-akan semua tubuh itu merasakan rasa sakitnya. Itu kenapa? Karena yang tertusuk itu adalah sel yang excitable, sel yang peka terhadap rangsangan, sel otot atau sel sarafnya. Nah itu rangsangan mekanis ujung jarum itu akan dirubah menjadi peristiwa listrik yang namanya potensial aksi. Nah, potensial aksi itu kalau sudah terjadi, maka dia akan dijalarkan ke seluruh sel excitable di dalam tubuh, sel saraf dan sel otot, sehingga semua seakan-akan tubuh itu merasakan sakit. Ya. Itu teorinya. Jadi itu sel excitable. Nah, saya mulai teorinya sedikit-sedikit, besok kuliahnya juga ada. Jadi kenapa sel itu punya beda muatan, beda potensial listrik itu. Jadi sel excitable itu sel otot dan sel saraf. Kalau rangsangan ini kena pada sel yang bukan excitable, misalnya sel alveolus, atau sel paru-paru, atau sel ginjal, nefron gitu, maka kalau satu sel terangsang, ya dia hanya satu sel saja itu yang terangsang, yang sel yang lain tidak bisa terangsang kalau dia tidak dirangsang khusus. Gitu ya. Tapi kalau sel yang excitable, satu sel ini terangsang, dia menimbulkan peristiwa listrik yang namanya potensial aksi, maka bisa dijalarkan ke teman-temannya, dipropagasikan. Nah, bagaimana potensial aksi itu bisa terjadi? Karena tiap sel itu punya beda potensial, beda kelistrikan. Beda kelistrikan ya. Nah, beda kelistrikan itu timbul dari mana? Dari susunan pada cairan ekstraseluler di luar sel dan cairan di dalam sel, terutama pada ion-ion yang bermuatan. Ion-ion kation, itu teori lamanya. Meskipun teori yang baru ini adalah anion pun bisa menimbulkan, bisa berpengaruh. Jadi misalnya klor yang bermuatan negatif itu bisa berpengaruh. Ini besok ya. Nah ini, jadi kenapa sel itu bisa punya beda kelistrikan, beda potensial itu karena di luar sel itu mengandung seperti ini. Jadi tidak usah dihafalkan semua angkanya. Tetapi di sini ada ion positif, natrium, kalium, kalsium. Ini saja dulu yang Anda perhatikan 3 elektrolit ini. Di ekstrasel juga. Perhatikan, tidak usah angkanya. Natrium dan kalsium itu tinggi di ekstraseluler. Tinggi di ekstraseluler. Kalium itu tinggi di intrasel. Ya, itu saja. Jadi pertama, beda muatan itu karena komposisi ini keseluruhan. Wes ya, nanti kalau belum jelas bisa tanya. Ini agak sulit memang pengalaman. Tapi ini pelajari dulu ini. Ingat ya, natrium, kalium, kalsium. Natrium dan kalsium tinggi di ekstraseluler, kalium tinggi di intraseluler. Itu dulu. Muatannya positif. Jadi itu yang menimbulkan beda potensial atau istilahnya potensial membran. Ya. Ini. Kalau sel yang excitable tadi, sel otot, sel saraf itu diukur beda potensialnya, beda kelistrikannya, karena tadi ekstraseluler mengandung elektrolit tadi bermuatan positif dan negatif tadi, intraseluler juga gitu dengan komposisi yang kandungannya berbeda. Itu kalau misalnya diukur dengan yang namanya mikrometer atau voltage recorder, itu kalau satu
elektrodenya dimasukkan ke dalam sel intraseluler, satunya ditaruh di ekstraseluler, maka dia pasti punya beda potensial. Jadi seperti di sini misalnya sel saraf ini ada 70 mikrovolt. Voltase angkanya itu, beda potensial itu angkanya pasti positif, mesti positif biasanya. Jadi kalau ada ditanya di rumah, berapa potensial listrik, voltase listrik di rumahmu? 110, 220, positif. Lah, di fisiologi ini diberi tanda negatif untuk mengingatkan saja bahwa kalau sel saraf itu punya beda potensial 70 mikrovolt, itu untuk mengingat bahwa di dalam sel itu lebih negatif daripada di luar sel. Sehingga diberi tanda negatif. Sehingga seperti hukum fisika pada waktu SMA, SMP diterangkan, elektron itu kan meloncat dari muatan positif ke negatif. Jadi nanti kalau sel ini terangsang, dengan rangsangan yang saya sebutkan tadi, rangsangan mekanis, listrik, kimia itu termasuk hormon, suhu, dan sebagainya itu tadi, maka ion positif dari luar lah dulu yang akan masuk ke dalam sel, karena di dalam sel lebih negatif daripada di luar sel, sesuai hukum fisika. Ini agak sulit ya, tapi dipahami tadi. Nah, karena tadi saya sudah suruh mengingat bahwa di luar sel itu yang tertinggi itu adalah natrium atau kalsium, maka kalau sel saraf ini terangsang, maka natrium dululah dari luar yang akan masuk ke dalam sel yang positifnya itu. Jadi dipahami ya. Menurut agak sulit, maka nanti dipelajari pelan-pelan ketika bukunya. Teori ini agak sulit memang. Saya dulu baru S2 baru paham ini, dan dipaksa sama almarhum Profesor Sukarman sama almarhum Profesor Martin Setiabudi untuk materi ini, agak sulit. Natrium masuk, dan Tuhan biasanya menciptakan segala sesuatu itu tidak bisa langsung sama. Terus kalau kita dulu terus seimbang, nol gundul gitu, beda potensialnya nol gundul, tidak pernah. Di dunia itu tidak pernah. Nanti Anda lihat di sel otot itu mesti ada beda potensialnya, beda. Jadi kalau sekarang ada orang yang ingin menghomogенkan kita, itu akan sangat sulit karena itu bukan sifat alami dari Yang Maha Kuasa. Mesti beda. Nah, biasanya kalau masuk gitu ya gitu, kerutukan dulu. Jadi pada intinya sebenarnya semua ion positif dari luar akan masuk kalau ion ini terangsang. Karena di dalam lebih negatif. Tetapi karena natrium itu yang tertinggi dosisnya atau komposisinya di luar, maka ion natriumlah yang dianggap berperan masuk duluan di sana. Nah, kemudian masuk kerutukan biasanya langsung kebablasan itu. Di dalam sel itu langsung lebih positif daripada di luar. Itu tidak bisa langsung sama seimbang menengan nggak bisa. Nah, karena di dalam lebih positif daripada di luar, ketika ion natrium banyak masuk, maka ion yang banyak di intraseluler dululah yang akan keluar. Apa itu? Itu adalah kalium atau potasium. Nah, keluarlah masuknya ion ini, positif ini akan menyebabkan yang namanya disebut potensial aksi. Nah, kalau sel itu diukur dalam keadaan istirahat, itu namanya resting membran potensial atau potensial membran istirahat. Itu ada angka-angkanya itu pada sel ekstabel, misalnya sel saraf 70 mikrovolt karena di dalam lebih negatif diberi negatif. Sel otot polos khusus 50 mikro, dalam lebih negatif beri negatif ya. Otot jantung 90, otot rangka 90 negatif untuk menandai bahwa di dalam lebih negatif. Jadi kalau pas tidak ada rangsangan dia diukur seperti ini. Nah, kalau nanti sel itu dirangsang sampai mencapai nilai ambang, jadi tiap sel itu punya nilai ambang rangsangan, namanya threshold, sama atau berlebih, maka dia akan timbul suatu gambaran listrik yang namanya potensial aksi. Kalau Anda membayangkan potensial aksi agak sulit, ya membayangkan kalau seperti di film-film
alat elektrokardiogram itu adalah potensial aksi dari atrium, dari ventrikel yang tergambar itu. Seperti puncak gunung itu. Nah, seperti itu. Jadi itu memang potensial aksi, peristiwa listrik yang digambar. Stereotipe itu adalah potensial aksi. Ya, rumus dari potensial aksi ini baru timbul seperti itu, puncak itu, kalau rangsangannya sama atau lebih dari nilai ambang. Itu hukum pertama dari potensial. Yang kedua, dia punya hukum all or none, ya atau tidak. Kalau kurang dari itu ya, dia hanya potensial lokal saja, tidak muncul potensial. Nah, ketika sampai di nilai ambang, maka dia gambaran potensial aksi itu harus tuntas. Seperti gunung itu, harus selesai penuh, semua. Itu hukum potensial aksi. Kalau Anda merangsang di waktu tengah-tengah itu tidak bisa. Lah itu nanti sebenarnya di praktikum kepekaan secara perifer, kalau zaman saya dulu ada itu rangsangan, tapi pada Anda ini tidak dilakukan. Pada Anda ini yang diamatan nanti hanya kalau kita merangsang listrik dengan rangsangan tertentu itu mulai pertama tidak muncul ya sampai nilai ambang, nanti akan muncul yang namanya potensial aksi, dan kalau itu diteruskan menjadi kontraksi otot, itu nanti mekanismenya akan minggu depan atau nanti ini sekilas saya terangkan. Jadi itu potensial aksi. Ini rangsangannya nanti yang kita lakukan pada praktikum itu rangsangan listrik atau rangsangan kimia. Rangsangan mekanik bisa sebenarnya. Jadi seperti misalnya kalau kita ini mendengarkan suara, itu kan kalau SMA itu gendang telinga kita bergetar, kemudian di belakang gendang telinga itu ada tulang stapes, kemudian karena tulang itu bergetar, itu maka seperti menepuk cairan yang ada pada rumah siput. Jadi koklea itu rumah siput yang berisi cairan limfo. Nah, kalau itu ditepuk seperti Anda kalau bermain air di telaga itu Anda tepuk kayu, kemudian ada gelombang yang jalan di rumah siput itu, maka kalau dia mengenai pada rambut getar dan miring rambut getar itu, maka dia jadi peristiwa listrik yang namanya potensial aksi. Dan itu maka akan bisa dijalarkan peristiwa listrik itu oleh nervus auditorius ke otak. Nanti di otak dipersepsi dia. Oh, lagunya Farel itu mbok aja dibanding-bandingku enak di telinga. Lagune Dere Kota itu gak sepiro seneng aku. Anu sing enggak, Dere ku enak kok. Jadi sebenarnya enak ndak, suara merdu atau tidak itu persepsi yang kita buat sendiri. Aku seneng lagu dangdut kok. Aku seneng lagu apa country. Aku seneng lagu anak senja. Pirsa Bersari. Jadi itu sebenarnya persepsi. Makanya kita ini kan katanya disuruh seringkali belajar itu karena itu. Nah, itu nanti kita akan merangsang, rangsangannya itu subliminal, liminal gitu ya. Pada praktikum kepekaan secara perifer dan kontraksi otot rangka itu maksimal sampai supra maksimal. Nanti kita akan rangsangannya bisa kita buat nanti tunggal, beruntun sehingga kita bisa tahu tetani itu bagaimana. Jadi otot skelet itu bisa tetani, otot jantung itu tidak bisa. Nanti akan kita lakukan di praktikum. Nah, moga-moga sih Anda bisa praktikum offline. Tapi kalau tidak bisa ya online, Anda pakai artificial intelligence. Tapi tidak bisa, sensasinya kurang. Nanti ini peristiwa molekulernya, Na masuk, K keluar, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah ini gambarannya. Nah, potensial aksi ini ada dua. Sekedar pengetahuan sebenarnya kuliah, ada yang bentuk pasak, itu pada otot skelet dan otot polos, dan sel saraf, sedangkan ada lagi yang lainnya, itu adalah potensial aksi dengan ratu ini, jadi ini yang tengah ini pada otot jantung, dan otot polos. Nanti punya sifat ini, jadi ini yang menentukan kenapa, secara fisiologis sebenarnya otot jantung itu harusnya tidak pernah kram, tidak pernah tetani. Gampangannya. Lain dengan otot skelet, otot rangka, kok bisa tetani atau kram, itu nanti akan kita lakukan di praktikum. Ya, itu karena ada teori-teorinya. Ini potensial aksi, sebenarnya potensial aksi pasak dan potensial aksi dengan ratu. Ya. Nah, itu yang akan kita lakukan. Selebihnya yang lain, nanti kita akan mengetahui sifat dari otot polos yang seperti tadi. Kalau kita beri bahan adrenalin bagaimana, kalau dia beri asetilkolin bagaimana, ya kita beli bahan yang sama dengan asetilkolin yang kita buat sintetis itu bagaimana.
bahan yang lain, misalnya sulfat atropin, kalau kita melihat hewan yang keracunan itu kita bisa biasanya suntikan sulfat atropin, itu efeknya bagaimana, ada otot lambung itu nanti akan kita lakukan. Kemudian juga pada otot jantung, kenapa dia tidak bisa tetani, kenapa dia punya potensial aksi dengan platu. Kemudian kalau kita beri suhu, perbedaan suhu, rangsangan suhu itu bedanya, kontraksinya bisa beda apa enggak. Jadi kan rangsangan potensial aksi, tadi saya bilang bisa dipengaruhi juga oleh suhu. Nanti kita akan lakukan itu. Bahkan kalau ini kita blok, kita hambat dia, jalur potensial aksinya itu apa yang terjadi pada otot jantung. Jadi otot jantung itu diciptakan Tuhan kuat sekali. Bahkan nanti kalau kita potong, kita taruh di luar, bagaimana? Apakah dia masih bisa berdetak atau tidak? Itu yang akan kita lakukan pada rangkaian pratikum. Nah, saya pikir itu saja sih untuk teori pratikum. Nanti minggu depan mungkin kalau buku pratikumnya sudah jadi, bisa pelajari nanti kita. Nah, jadi prinsipnya itu. Jadi yang harus kita ingat di fisiologi itu ranahnya di tengah, seimbang gitu, homeostasis. Jadi jangan, makanya di kita itu dosis menjadi sesuatu yang utama. Jadi jangan menganggap sekarang misalnya, oh bahan ini temulawak itu imunomodulator, semua Anda minum tiap hari blak-blak itu kilo-kiloan itu. Nanti maka yang muncul akan efek sampingnya. Barang yang asli aja, asetilkolin, adrenalin yang ada diproduksi tubuh itu bisa, kalau kena organ yang berbeda bisa berbeda kalau di dalam tubuh. Jadi hati-hati apapun di dunia ini. Jadi kalau dosisnya kurang, maka efek yang manfaat yang kita inginkan tidak tercapai. Tetapi kalau berlebih, maka efek sampingnya yang muncul. Semuanya, apapun di dunia. Itu sih. Ada yang mau ditanyakan? Jadi saya mohon maaf tadi agak terlambat karena numpuk dengan kuliah. Mesti nggak ono karena bingung, bayang no angel kan, kuliah angel fisiologis ngantuk aja sore-sore pisan turu aja. Nggak ada, kalau tidak ada saya akhiri di sini. Terima kasih masih mau menunggu. Jadi itu nanti praktikum saya sih berharap nanti Anda melakukan secara offline, pandemi ini bisa berakhir gitu, kita supaya kan kalau praktikum itu kan keterampilan ya untuk mengetahui, dan keterampilan itu penting di kedokteran ya. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, Kasper yuk.